Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menshare materi terkait penyakit osteoartritis. Untuk penyakit ini merupakan gangguan yang mempengaruhi join atau persendian di arteria yang mendukung skeleton, perifer maupun aksial, sehingga dia akan menyebabkan pergerakan itu menjadi lambat. Nah, penyakit ini juga ditandai dengan adanya kerusakan secara progresif dan juga akan menyebabkan rusak atau hilangnya kartilago artikular. Karena sebab itu akan membentuk sebuah osteofit atau tulang baru di sekitar persendian, kemudian menyebabkan rasa nyeri, menjadikan gerak kita itu terbatas dan juga bisa mengalami deformitas. Nah, kemudian pada join atau tulang persendian itu bisa terjadi inflamasi yang akan menyebabkan kebanyakan dampak negatif ya. Bisa dilihat jika pada tangan ini, di sendi-sendi tangan ini terdapat atau menjadi kaku seperti itu. Nah, untuk patofisiologinya itu pertama yaitu adanya perubahan biokimiai pada tulang kartilago sehingga menyebabkan peningkatan kandungan air pada matrik kartilago tulang. Nah, karena peningkatan kadar air kartilago tulang itu akan menurunkan proteoglycan dari hidrofilik. Perubahan awalnya itu membuat kartilago artikular itu menjadi membesar atau tebal, namun dia itu rapuh atau kurang bisa menahan dari gaya mekanik. Nah, perubahan dari komposisi glukosaminoglikan itu juga menyebabkan perubahan dari kelihatan sulfat dan juga rasio kondroitin 4 sulfat terhadap kondroitin 6 sulfat, sehingga hal ini menyebabkan penurunan interaksi antara proteoglikan dengan kolagen dan kartilago. Nah, jumlah efek dari perubahan biokimiai di atas tersebut akan menyebabkan kegagalan dari perbaikan kartilago, sehingga kartilago yang diproduksi akan semakin turun atau bisa menjadi hilang, sehingga menyebabkan ebonasi tulang dan menyebabkan rasa nyeri. Untuk mikrofakturnya itu akan menyebabkan produksi kalus dan juga menyebabkan penambahan jumlah osteosit atau tulang baru tadi. Nah, tulang baru atau osteosit tadi itu membentuk margin join di sekitar kerusakan kartilago yang tadi, dan dia itu bertindak dalam menstabilkan join. Kemudian inflamasi sendiri atau sinovitis itu dapat terjadi karena pelepasan dari mediator inflamasi atau yang disekresi oleh kondrosit. Bisa dilihat seperti gambar ini, di mana pada tulang itu terdapat pada persendian atau hubungan dari dua tulang itu terdapat cairan fluidal, sinovial, dan juga terdapat join kapsul atau kapsul dari sendi. Nah, pada penyakit ini itu cairan sinovial dan juga kartilagonya itu menipis sehingga sendi atau tulang satu dengan tulang yang lain akan bertabrakan seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk normal join atau persendian normal itu bisa dilihat jika terdapat sinovial fluid pada pertemuan antara kedua tulang dan juga ada kartilago. Kalau pada penyakit osteoartritis, si sinovial fluidnya itu dia menipis dan juga kartilagonya itu dia bisa habis, sehingga akan menyebabkan tulang itu menjadi bertumpukan saat bergerak. Nah, ini yang menyebabkan rasa sakit itu muncul dan rasa nyeri itu muncul saat melakukan suatu aktivitas. Kemudian kalau untuk rheumatoid arthritis sendiri, dia itu kartilagonya tetap, namun yang bermasalah itu adanya inflamasi pada cairan sinovialnya. Sehingga adanya sinovial inflammation ini menyebabkan rasa nyeri juga yang dirasakan oleh pasien. Nah, untuk si osteoartritis sendiri itu bisa dilihat ini, kalau yang hitam very common biasanya terjadi pada pertulangan di leher dan tulang belakang bagian bawah, pergelangan tangan, pinggul, lutut seperti ini. Kalau pada rheumatoid arthritis, kebanyakan itu di pergelangan tangan dan juga di pergelangan kaki seperti itu. Nah, untuk gambaran kliniknya, dari penyakit ini tuh awalnya tuh merasakan nyeri bila melakukan aktivitas, karena atau bisa dikatakan membuat hilang saat, dan jika dia itu akan hilang nyerinya saat istirahat atau bebannya itu dikurangi. Nah, penyakit ini juga menyebabkan keterbatasan gerak. Kalau persendiannya akan menjadi kaku atau crepitus,
dengan deformitas atau kerusakan pada sendi dan badan merasa lemah sehingga menyebabkan instabilitas pada tubuh. Nah, join yang dipengaruhi itu biasanya pada interfalangial distal dan proximal dari tangan, kemudian ada persendian dari karpal 1 pada lutut, pinggul, tulang belakang, servikal, lumbar, dan juga pada metatarsophalangial 1 pada jari-jari kaki. Nah, pembesaran join tersebut itu membuat proliferasi tulang sehingga terjadi penebalan dari sinovium dan juga kapsul join. Nah, hal ini akan menyebabkan warnanya menjadi merah dan juga lunak sehingga dapat mempengaruhi atau menimbulkan sebuah inflamasi sinovitis. Kemudian deformitas join atau kerusakan dari persendian ini itu pada tahap akhir akan menyebabkan subluxasi, luksasi atau kolapsnya tulang subkondral sehingga dapat menyebabkan pembentukan kista atau pertumbuhan tulang yang abnormal seperti itu. Kemudian pada nodo cerebral dan Burnside itu juga bisa terjadi pembesaran tulang dari osteosit pada persendian DEP dan juga PIP. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu ada terapi non-farmakologi dan farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi sendiri itu biasanya ada terapi fisik seperti melakukan program latihan, di mana dia menggunakan alat bantu untuk memperkuat otot dan mempertahankan dari sendi-sendi tersebut. Kemudian dia juga berfungsi untuk menurunkan nyeri yang dirasakan dan juga menurunkan adanya spasme otot. Kemudian ada lagi TENS. Saya kurang tahu singkatannya. Nah, dia itu juga dapat menurunkan rasa dari nyeri yang dirasakan. Kemudian bisa dilakukan secara pembedahan. Seperti ada pembedahan osteotomi, ada joint debridement, dan pemindahan dari osteosit, artroplasti, dan juga fungsi atau perubahan dari joint. Nah, untuk terapi farmakologi sendiri itu biasanya menggunakan obat-obatan yang pertama ada analgesik, di mana dia itu mengurangi rasa sakit dari nyeri yang dirasakan, bisa menggunakan paracetamol, salisilat, capsaicin, yang dimana dia akan mengurangi depresi dari substansi nyeri tadi. Kemudian ada lagi analgetik lain, yang tadi kan yang golongan non-opioid. Nah, sekarang ada golongan yang opioid, contohnya tramadol, propoxifen, ada kodein. Kemudian ada lagi golongan NSAID, kortikosteroid, yang mana kebanyakan dari obat-obat ini yang digunakan itu yang untuk mengurangi rasa sakitnya saja. Kemudian injeksi hyaluronat, itu menggunakan asam hyaluronat yang mana dia mampu membantu rekonstitusi cairan sinovial, sehingga cairan sinovial yang berada di antara hubungan kedua joint tadi itu akan tertata dengan rapi dan dia akan membentuk sebuah sistem yang mampu menyebabkan kortilaku dan sinovial tadi itu bisa menjaga agar kedua tulang tidak menempel dan memperbaiki dari elastisitas dari tulang dan juga vikositas dan juga fungsi joint. Nah, peran penting dalam pembentukan matris kartilago itu dengan cara dilakukan agregasi dengan proteoglikan. Nah, kemudian persediaan itu biasanya osteoartritis pada lutut digunakan natrium hyaluronat atau hialgan, kita namakan hialgan, dan juga hialan GF. Cukup sekian materi untuk pembahasan osteoartritis, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.